Baik, setelah kamu belajar tentang sifat-sifat bilangan berpangkat dari yang pertama sampai terakhir di video part 1, 2, dan 3, sekarang kita masuk ke contoh soal dan pembahasan dari soal-soal yang berkaitan tentang bilangan berpangkat. Yang pertama, hasil dari 64 pangkat 2/3 adalah A8, B16, C32, D256. Pembahasan sama dengan 64 pangkat 1/3 dalam kurung pangkat 2. Jadi kalau dikalikan ke dalam tetap nilainya 64 pangkat 2/3. Sama dengan ini sifat yang kita pelajari tadi. Jadi akar pangkat 3 dari 64 pangkat 2. Karena ini pangkat pecahan, 64 pangkat 1/3, berarti di sini basisnya A64, M-nya 1, N-nya 3. Maka di sini menjadi akar pangkat N, berarti akar pangkat 3 dari 64 pangkat 1. Pangkat 1 tidak perlu dituliskan, sebab ada sudah dianggap paham setiap bilangan memiliki pangkat 1, tapi tidak dituliskan. Oke, kita lanjut. Akar pangkat 3 dari 64, artinya bilangan yang dikalikan dengan dirinya sebanyak 3 kali hasilnya 64. Maka bilangan itu kita dapat 4. Karena 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. Maka didapatlah akar pangkat 3 dari 64, 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. Maka jawabannya B. Kedua. Oke, kita lanjutkan nomor 2. Hasil dari 81 pangkat 1/4 dikali 4 pangkat 3/2. Masih pangkat pecahan. Nah, maka 81 pangkat 1/4 itu kita tuliskan seperti ini. 3 pangkat 4 pangkat 1/4. Kenapa? Karena 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 81. Itu sebabnya 81 kita ubah dalam bentuk pangkat, yaitu 3 pangkat 4. Pangkat 1/4. 1/4 itu dari yang sini. Oke. Dikali. Ini kita ubah bentuknya. Kita sederhanakan. Karena 4 itu merupakan 2 pangkat 2, maka ditulis di sini 2 pangkat 2. Pangkat 3/2, pangkat dari 4 pangkat 3/2 inilah kita tuliskan di sini. Oke, sekarang kita kalikan. Ini kita kalikan ke dalam pangkatnya. Sifat perpangkatan jika dipangkatkan maka pangkatnya dikali. Berarti di sini 4 kali 1/4, 4 kali 1/4. Maka di sini jadi 3 pangkat 4/4 kali 2. Ini kita kalikan juga. 2 kali 3, 6/2. Di sini jadi kita tuliskan 2 pangkat 6/2. Oke, kita sederhanakan.
4/4 sama dengan 1, sehingga kita tuliskan 3 pangkat 1. 6/2 sama dengan 3, maka kita tuliskan 2, bilangan basisnya 2, pangkat 3. Oke. 3 pangkat 1 nilainya 3. 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Jadi 2 pangkat 3 nilainya 8. Maka kita kalikan 3 kali 8, 24. Jawabannya D. Oke, nomor 3. Hasil dari 5 pangkat negatif 3 ditambah 10 pangkat negatif 2. Lihat pembahasannya. Kita lihat pembahasannya. 5 pangkat negatif 3 ditambah 10 pangkat negatif 2 sama dengan 1/5 pangkat 3. Ingat, ini sifat pangkat negatif. Jadi kalau ada A pangkat negatif N itu sama dengan 1/A pangkat N. Jadi di sini berarti kalau dia 5 pangkat negatif 3, basisnya 5, pangkatnya negatif 3, maka diubah dalam bentuk 1/5 pangkat 3. Ditambah hal yang sama juga kita lakukan terhadap 10 pangkat negatif 2. Ini kita ubah menjadi 1/10 pangkat 2. Oke. 5 pangkat 3 berarti 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5, 25. 25 kali 5, 125. 10 pangkat 2 artinya 10 kali 10. 10 kali 10, 100. Maka sama dengan 1/125 ditambah 1/100. Penjumlahan bilangan pecahan seperti kelas 7, kita samakan penyebut. Yang atas dinamakan pembilang, yang di bawah dinamakan penyebut. Untuk menyamakannya berarti kita mencari KPK dari 125 dan 100. KPK-nya kita dapatkan yaitu 1000. 1000 bagi 125, 8. 8 kali 1, 8. Maka menjadi 8/1000. Ditambah 1000 dibagi 100. 10. 10 kali 1, 10. Karena penyebutnya sudah sama, maka pembilang tinggal kita jumlahkan. 8 tambah 10, 18 per penyebutnya 1000. 18/1000. Kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2. 18 bagi 2, 9. 1000 bagi 2, 500. Maka hasilnya 9/500. Jawabannya B. Baik, berikut ini tugas yang harus kamu selesaikan. Kamu kerjakan di buku latihanmu dan dikumpulkan hasilnya nanti dalam bentuk gambar pada Google Form pengumpulan tugas 3 yang sudah disediakan di dalam Classroom. Paling lambat dikumpul minggu depan, tanggal 11 Agustus 2020.